Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria Ramadhani, NIM 2309500005 dari kelas PTIKA angkatan 2023. Adapun artikel saya dalam tugas sistem terdistribusi yaitu mengambil tema evolusi sistem terdistribusi dengan judul The Evolution of Distributed System, a Systematic Literature Review from Centralized Computing to Cloud, Edge, dan Fog Paradigma. Jadi penelitian saya akan membahas bagaimana sistem terdistribusi berkembang dari komputasi terpusat hingga menjadi sistem modern seperti cloud, edge, dan fog computing melalui kajian literatur secara sistematis. Jadi dalam evolusi sistem terdistribusi itu dimulai dari sistem komputer pada awal-awal perkembangannya itu menggunakan model terpusat, yaitu semua proses dijalankan oleh satu komputer utama. Namun, model ini memiliki beberapa kekurangan, misalkan jika komputer utama rusak, seluruh sistem berhenti, sulit menangani peningkatan jumlah pengguna, dan kurang fleksibel untuk dikembangkan. Sehingga untuk mengatasi keterbatasan tersebut, dan juga seiring perkembangan waktu, seiring perkembangan teknologi, dan meningkatnya kebutuhan komputasi besar serta real-time, muncul sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah kumpulan beberapa komputer yang saling terhubung melalui jaringan dan dapat bekerja sama sehingga terlihat seperti satu sistem bagi pengguna. Nah, perkembangan ini melahirkan juga sistem modern seperti cloud computing, edge computing, dan fog computing sebagai fondasi layanan digital modern. Dan perkembangan ini juga penting karena kebutuhan teknologi semakin tinggi seperti pada IoT, AI, dan aplikasi real-time lainnya. Nah, adapun dalam tinjauan pustaka saya menjelaskan yang pertama itu mengenai definisi dari sistem terdistribusi yang merupakan kumpulan komputer yang saling terhubung dan bekerja sama sehingga terlihat sebagai satu sistem. Sistem ini berkembang untuk mengatasi keterbatasan komputer terpusat, dan dalam sistem terdistribusi terdapat 5 aspek utama. Yang pertama adalah arsitektur fisik dari sistem terdistribusi berupa perangkat keras seperti server dan juga perangkat klien dan node, dan juga jaringan yang saling terhubung. Kemudian yang kedua ada entitas logis seperti proses atau layanan yang berjalan di sistem. Contohnya itu adalah microservice atau pendekatan di mana aplikasi besar dipecah menjadi layanan kecil yang berdiri sendiri dan saling berkomunikasi melalui jaringan. Kemudian yang ketiga, model komunikasi. Jadi sistem terdistribusi juga menjelaskan bagaimana komputer itu saling bertukar data, misalkan dalam RPC atau remote procedural call, di mana sistem berjalan menjalankan sebuah fungsi di komputer lain seolah-olah berjalan di komputer sendiri. Kemudian aspek keempat yaitu sistem terdistribusi berfokus pada konsensus dan juga konsistensi untuk menjaga kesepakatan dari instruksi dan juga keakuratan data dalam sistem terdistribusi. Kemudian yang terakhir ada evolusi arsitektur. Jadi arsitektur sistem terdistribusi dimulai dari client server, kemudian cloud computing, edge computing, dan juga fog computing. Yang dimana definisi dari cloud computing sendiri itu adalah menyediakan layanan komputasi melalui internet. Edge computing artinya memproses data lebih dekat ke pengguna untuk mengurangi latensi, misalkan pada alat sensor, kamera, ataupun perangkat-perangkat IoT. Kemudian yang terakhir adalah fog computing yang menjadi penghubung antara cloud computing dan juga edge computing. Dan hal itu juga dapat membantu dalam mengatasi yang namanya latensi, waktu jeda antara permintaan dan respons sistem.
Yang ketiga, ada metode penelitian yang saya lakukan dalam artikel tersebut adalah metode SLR atau Systematic Literature Review. Jadi saya mengumpulkan penelitian yang relevan dengan tema yang saya ambil, kemudian memfilter berdasarkan kesesuaian topik dan juga kualitas artikel. Yang ketiga, mengelompokkan berdasarkan tema, dan yang terakhir menganalisis dan menyimpulkan hasilnya. Dan dalam penelitian saya, dalam artikel saya itu akan menjawab 2 research question yang garis besarnya itu adalah yang pertama, bagaimana evolusi sistem terdistribusi, dan yang kedua, bagaimana tren dan tantangan dalam sistem terdistribusi modern. Dan hasilnya saya mendapatkan 9 artikel penelitian yang membahas masing-masing bagaimana sistem terdistribusi itu dari awal pengembangannya hingga ke sistem terdistribusi modern. Yang pertama, dari Lamport tahun 1978. Jadi penelitian dari Lamport ini meletakkan dasar teori sistem terdistribusi melalui konsep logical clock, di mana logical clock adalah cara mengatur urutan kejadian dalam sistem yang terdiri dari banyak komputer, karena sistem terdistribusi sendiri itu tidak memiliki satu waktu global yang sama, dan konsep ini menjadi dasar penting dalam sinkronisasi sistem. Yang kedua, ada penelitian dari Lindsay et al. Tahun 2021, di mana sistem terdistribusi bergerak secara dinamis. Artinya sistem dapat bergerak antara sentralisasi atau ada satu pusat utama dan desentralisasi sesuai kebutuhan. Desentralisasi itu adalah tugas dibagi ke banyak komputer pusat utama. Dan yang ketiga, ada dari Ishak et al. Tahun 2025, terjadi perubahan dari arsitektur monolitik ke microservice dan cloud native, yang dimana arsitektur monolitik artinya aplikasi yang dibangun sebagai satu sistem besar, kemudian microservice, pendekatan di mana aplikasi besar dipecah menjadi layanan kecil yang berdiri sendiri, dan yang terakhir cloud native artinya aplikasi dirancang khusus agar optimal dijalankan di lingkungan dan di sistem cloud computing. Kemudian artikel keempat yang membahas pergeseran dari sistem yang berpusat di cloud computing menuju edge dan fog computing, yang dimana artikel ini mendukung aplikasi real time yang membutuhkan respon cepat. Kemudian yang kelima, ada penelitian dari Dedono et al. Tahun 2019 yang menjelaskan perkembangan dari IoT menuju integrasi dengan cloud, edge, dan fog computing. Ini menunjukkan bahwa sistem tidak lagi hanya berada di pusat data, tetapi juga ada di perangkat pengguna seperti sensor kamera. Kemudian yang keenam, ada dari Kirsanova et al. Tahun 2022 yang menjelaskan munculnya konsep computing continuum, yaitu kesinambungan antara komputasi dari cloud computing hingga ke perangkat IoT. Jadi, cloud computing, edge computing, dan IoT bekerja sebagai satu kesatuan yang saling terhubung. Kemudian yang ketujuh, ada dari penelitian Sukla et al. Tahun 2023 yang menjelaskan edge intelligence untuk aplikasi IoT real time. Jadi, edge intelligence itu artinya pemrosesan AI dilakukan langsung di perangkat edge computing agar lebih cepat dan dapat mengurangi latensi atau jeda waktu. Dan yang kedelapan, ada penelitian dari Vater et al. Tahun 2024 di mana sistem terdistribusi menjadi kunci dalam mendukung AI skala besar karena pemrosesan dilakukan di banyak komputer secara bersamaan sehingga sistem dapat menangani data dalam jumlah besar. Dan penelitian yang terakhir yaitu dari Dai et al. Tahun 2025 yang merangkum tren, tantangan, dan evolusi sistem paralel dan sistem terdistribusi modern, di mana penelitian ini menekankan bahwa sistem semakin berkembang dan semakin kompleks pula pengelolaannya. Yang selanjutnya yaitu discussion dari hasil literatur review ini dapat menjawab 2 pertanyaan research question. Yang pertama itu mengenai evolusi sistem terdistribusi yang menunjukkan bahwa bagaimana perubahan dari komputasi terpusat ke cloud computing kemudian berkembang
ke sistem modern lainnya seperti edge computing dan juga fog computing. Dan pergeseran ini atau perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan skalabilitas, mengurangi latensi, dan mendukung aplikasi real-time dengan latensi rendah. Dan untuk research question kedua, hasil dari literatur review menunjukkan bahwa sistem semakin terdesentralisasi dan terintegrasi antara cloud computing, edge computing, dan fog computing. Namun, masih ada tantangan dalam arsitektur tersebut, yaitu seperti keamanan data, kompleksitas sistem, dan pengelolaan infrastruktur atau integrasi antara platform yang digunakan. Adapun kendala-kendala dalam pengertian artikel literatur review, yaitu yang pertama, saya sulit menemukan artikel internasional yang membahas evolusi sistem terdistribusi secara khusus dan menyeluruh. Kemudian yang kedua, saya kesulitan mendapatkan artikel dan jurnal internasional yang relevan, ya, karena terbatas aksesnya dan memerlukan langganan khusus. Dan yang ketiga, sebagian besar artikel internasional ditulis dalam bahasa Inggris sehingga saya sedikit mengalami kendala dalam memahami istilah teknis dan juga konsep keseluruhan. Dan adapun pertanyaan yang belum terjawab dari artikel literatur review saya, yang pertama, bagaimana merancang arsitektur terpadu yang efektif untuk mengintegrasikan cloud computing, edge computing, dan fog computing dalam satu sistem computing continuum. Yang kedua, bagaimana mengatasi tantangan teknis utama seperti masalah dari tren ataupun juga sistem modern, yaitu sinkronisasi data, layanan, dan keamanan, serta kepengelolaan sumber daya pada sistem yang semakin terdesentralisasi. Dan yang terakhir, bagaimana arah pengembangan sistem terdistribusi ini sendiri ke depannya, khususnya dalam mendukung distributed AI dan aplikasi real-time yang semakin kompleks. Dari keseluruhan artikel yang saya lakukan, adapun kesimpulannya yaitu sistem terdistribusi berevolusi dari komputasi terpusat ke cloud, ke edge dan fog computing dalam memenuhi kebutuhan skalabilitas dan aplikasi real time. Dan juga paradigma atau sistem modern tersebut saling melengkapi dalam satu computing continuum, atau di mana cloud computing, edge computing, dan fog itu bekerja sebagai satu kesatuan. Namun, perkembangan sistem terdistribusi modern tersebut masih menghadapi tantangan pada keamanan, pengelolaan, dan kompleksitas sistem. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk mengembangkan solusi yang lebih efektif dan juga efisien. Baik, adapun artikel saya adalah sebagai berikut. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, itu dimulai dari introduction, yang dimana saya mengambil tema yaitu evolusi sistem terdistribusi. Jadi penelitian saya membahas bagaimana sistem terdistribusi ini dimulai dari komputer terpusat hingga ke sistem terdesentralisasi seperti cloud computing, edge computing, dan fog computing. Berikut adalah gambar tren dan juga tantangan dalam salah satunya itu dalam distribusi sistem. Di mana ada tren seperti penggunaan berbagai jenis perangkat komputasi dalam satu sistem. Kemudian ada juga blockchain dan distributed ledger, di mana sistem pencatatan data yang juga terdistribusi. Kemudian serverless computing, di mana model cloud computing itu tidak memerlukan lagi pengelolaan server secara langsung. Kemudian yang ketiga ada cloud native arsitektur, yaitu aplikasi yang dirancang khusus untuk berjalan di cloud. Dan yang terakhir ada distributed AI dan ML system, yang dimana AI berjalan di banyak komputer secara bersamaan. Jadi gambar ini terkhusus pada bagian emerging trend in distributed system. Ini memperkuat bagian result dan discussion yang sudah dijelaskan, terutama pada hasil penelitian Dai et al. Tahun 2025 yang menjelaskan meskipun sistem terdistribusi terus berkembang, tantangan dalam keamanan, manajemen, dan kompleksitas juga masih menjadi masalah utama. Kemudian literatur review yang dimulai dari konsep dan definisi sistem terdistribusi. Yang kedua, elemen dasar untuk memahami sistem terdistribusi dimulai dari arsitektur fisik.
entitas dalam sistem terdistribusi, kemudian model komunikasi, konsensus, konsistensi, dan evolusi sistem terdistribusi itu sendiri. Dan di sini juga ada tren dan tantangan dalam sistem terdistribusi, di mana tantangan utamanya itu meliputi skalabilitas, keamanan, interoperabilitas, efisiensi energi, dan pengelolaan sumber daya yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan kajian sistematis untuk memahami pola evolusi, tren, dan kesenjangan penelitian dalam sistem terdistribusi. Kemudian, research method, saya menggunakan systematic literature review sebagai desain penelitian untuk menelaah literatur ilmiah yang relevan. Kemudian research question ada dua, yang isi pertanyaannya adalah bagaimana evolusi sistem terdistribusi, dan kedua bagaimana tren dan tantangan dalam sistem terdistribusi. Studi collection, saya mengumpulkan literatur dalam penelitian ini untuk menjawab research question, itu dari buku, artikel, jurnal, dan artikel survei yang relevan dengan topik yang saya pilih, yaitu evolusi sistem terdistribusi. Kemudian data analisis, jadi analisis data menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode sistematif sintetis naratif yang umum digunakan dalam SLR. Jadi itu yang dipilih itu dianalisis, kemudian diidentifikasi pola perkembangan dan kesenjangan penelitian secara akurat hingga hasil kajian dapat memberikan kontribusi yang jelas. Kemudian hasilnya seperti yang dijelaskan tadi itu adalah membandingkan 9 artikel dimulai dari konsep logical clock hingga bagaimana sistem terdistribusi mendukung AI skala besar. Nah, berikutnya ada gambar yang menjelaskan dan menggambarkan bagaimana hubungan antara cloud computing, fog computing, dan edge computing dalam sistem terdistribusi. Jadi seperti yang terlihat di bagian tengah ini adalah cloud computing yang menjadi pusat data besar yang menyimpan dan memproses data dalam skala besar. Kemudian di bagian bawah ada fog computing, yaitu lapisan perantara antara cloud computing dan juga perangkat pengguna. Dan yang terakhir ada yang paling dekat dengan edge computing, yaitu fog computing, yaitu pemrosesan data langsung di perangkat atau jaringan lokal. Jadi alur kerjanya adalah data dari perangkat IoT diproses terlebih dahulu di edge, kemudian lanjut ke fog computing, kemudian dianalisis besar atau penyimpanan jangka panjangnya dikirim ke cloud computing. Jadi gambar ini menjelaskan konsep computing continuum yang sudah dibahas dalam artikel Kirsanova pada bagian result dan kesimpulan. Jadi cloud, edge, dan fog computing itu tidak saling menggantikan tapi saling melengkapi dalam satu sistem terpadu, dan tujuannya adalah mengurangi latensi, meningkatkan skalabilitas, dan mendukung aplikasi real time. Dan ini juga sesuai dengan kesimpulan bahwa sistem terdistribusi berevolusi untuk memenuhi kebutuhan skalabilitas dan juga aplikasi real time. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.